Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Bangun Lubis dalam program Mega Wisata Podcast. Pada saat ini tamu kita adalah Mbak Fatma Naya. Beliau adalah seorang pebisnis. Tetapi sebelumnya kita yang nanya, emang bisnisnya apa sih Mbak? Oh, ya perkenalkan saya Padmawana, salah satu dari Mega Wisata. Bisnisnya dulu bisnis biasa, akhirnya karena perkembangan zaman akhirnya ke bisnis klinik. Oh, bisnis klinik. Sekarang ini masih terus ditekuni. Terus ditekuni, alhamdulillah. Masya Allah. Klinik dental kalau tidak salah ya Mbak ya. Beliau ini adalah salah seorang jamaah kita dari Mega Wisata yang selalu ikut bersama Mega Wisata kalau beliau umroh. Dulu juga pernah sekali dan kemarin baru pulang dengan paket umroh Turki. Ya, umroh plus Turki. Kenapa mempercayakan diri kepada Mega Wisata kalau ke Tanah Suci Mbak Fatma? Karena katanya kalau kita beribadah itu jangan tanggung-tanggung. Nah, karena memang dari dulu Mega Wisata itu saya percayakan penuh kepada orang tua saya dan pulang dengan rasa bangga, bahagia dan tidak ada kekurangan. Apa salahnya yang selanjutnya kita di Mega Wisata? Oh, jadi yang pertama, kedua dan selanjutnya mempercayakan diri ke Mega Wisata. Terus Mega Wisata. Kemarin kan Mbak Fatma ikut ke Turki ya. Iya. Apa yang menarik dengan paket umroh plus Turki ini? Apa yang menarik? Kalau menurut saya karena itu negara Islam dan orang tua saya klik setuju dengan ada peradaban Islam di Turki. Terus kita katanya daerahnya dingin, kita belum pernah ke sana. Ya apa salahnya kita ikut yang plus Turki. Ada yang lain tapi kayaknya hati ke Turki. Turki ya, iya. Karena apa namanya daerah itu penuh dengan sejarah keislaman, peradaban Islam ya, kan ke Istanbul ya. Istanbul ngapain aja tuh? Ke Istanbul, jalan ke beberapa masjid, terus kita sholat, terus kita boleh doa, terus kita ngelihat masyarakat Turki yang ganteng-ganteng dan Hagia Sophia ya. Hagia Sophia yang kemudian masjid pernah biru jadi, ya. Iya, masjid jadi masjid terus dia menjadi perpustakaan. Terus jadi masjid lagi. Sekarang boleh untuk umum. Boleh untuk umum sekarang ya. Iya, boleh. Tidak hanya tempat sholat bisa ada di situ. Tempat sholat boleh. Kalau katanya berapa tahun sebelumnya itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Waktu itu ya. Nah, sekarang sudah boleh ya. Sholat boleh, orang Muslim boleh. Tapi kalau non Muslim dia beda pintu masuk. Oh, ada juga non Muslim yang tapi diwajibkan pakai penutup kepala. Ya, pakai aksesori Muslim ya. Iya, Muslim. Lalu kemudian selain di Istanbul juga ke Bursa. Di Bursa apa yang menarik, Mbak? Kalau dari setiap kunjungan sih nggak ada yang nggak menarik ya. Semuanya bagus, semuanya indah. Kita baru kalau saya kan ke luar negeri yang agak jauh itu cuman di Turki. Ke Turki ya. Itu berarti kalau naik bus itu enak ya, dari Istanbul ke Bursa itu ya. Enak, nyaman. Pemandangan kiri kanannya indah. Ada kebun ya. Ada. Kalau tidak salah ya. Ya. Ya itu kemudian setelah itu kan ke Madinah ya. Apa yang dilakukan di Madinah mungkin? Ada cerita yang menarik di Madinah? Kalau cerita menarik, karena saya bawa orang tua, kebetulan pelayanan dari Mega Wisata itu tidak memberatkan membawa orang tua. Iya, ya. Jadi kita cukup menikmati dari beribadah, dari kita bergetar hati menginjakkan kaki ke tanah suci itu subhanallah. Masya Allah. Kerudah ya kalau di Madinah. Kerudah ya. Kita kebetulan yang bapakku cerita dia sholat Jumat di depan Raudah. Di depan Raudah itu, Allahu Akbar. Kemudian kan
kota Madinah itu kota yang bersih ya. Iya. Sudah bersih, aman dan indah gitu ya katanya ya. Menarik ya. Menarik, itu tidak panas tapi kita juga kotanya panas tapi kita tidak kepanasan. Itu yang menarik itu Yang memang. paling menarik itu. Padahal saat itu belum terlalu dingin Hampir ya. 37 derajat untuk di Madinah. Tapi saat itu. sudah dingin sudah ya. dingin. Sudah sejuk ya. Sejuk. Lalu kemudian ketika di Mekah, ketika di Mekah malahan lebih panas dan subhanallah hujan. Oh, justru hujan ya. Hujan. Jadi ada juga lah dinginnya ya. Dingin. Jadi pokoknya tidak ada gangguan kalau masalah beribadah, kita fokus banget ke ibadah. Terus kita bawa orang tua kan kebetulan sakit dan ibaratnya tidak bisa jalan kayak orang normal, tapi alhamdulillah semuanya semua bisa dijalani, mulai dari tawaf, sa'i ya, sampai tahallul dan kemudian mungkin juga city tour juga kan. Ada tour. Apa pengalaman yang sangat menarik sekali dari kepergian yang kemarin itu? Coba cerita panjang dulu. Mungkin sahabat ya, pemirsa ingin mengetahui barangkali ya. Kalau kita yang anak muda ya rugi kalau nggak ke Turki, sangat rugi karena perjalanan dari Istanbul, terus kita naik cable car, terus kita banyak sekali perbedaan dari beberapa negara sebelum kayak Singapura, Malaysia itu beda. Di sana peradaban Islamnya bagus, terus dari penyediaan kayak bis kita itu nyaman sekali, jadi nggak ada yang menyulitkan. Makan juga kita diajak makan yang Indonesia pun, terus kayak sambal ada, terus ada juga mie di setiap warung-warung yang kita kunjungi, makanan Indonesia bagus banget. Mantap banget ya. Pas datang ke Madinah juga kita sudah disuguhi dengan makanan Indonesia, jadi kalau kita bawa orang tua nggak kesulitan. Kalau kita muda mungkin makannya bisa milih. Terserah mau roti, mau apa, tapi kalau orang tua dia pasti nasi. Belinya pasti nasi. Makan nasi ya. Kebetulan hotel kita hotel yang bintang dan makannya nggak ada, bebas mau nggak nambah, mau itu pas makannya nggak ada kekurangan. Jadi dari yang teman-teman yang cerita, makan kita nggak kekurangan. Nggak ada kekurangan dan enak nyaman. Enak nyaman. Lalu kemudian pelayanan yang diberikan oleh Mega Wisata gimana? Enak, nyaman. Kalau pelayanan, untuk orang tua ya, aku saranin 1000% di Mega Wisata. Karena dari handle koper, jadi orang tua kita yang kayak kesulitan kayak orang tuaku itu nggak ngurus koper kayak travel sebelah. Jadi kita kan kemarin ada beberapa travel ribet, mana udah tua, mana jalan susah, ribet ngurus apa bagasi. Nah, sedangkan orang tuaku masih santai, masih bisa jalan dan alhamdulillah semuanya lancar ya. Lancar. Yang penting di kamar itu udah disusun ke koper, biasanya dikeluarin ke kamar ya. Udah depan ada yang pintu kamar udah ada yang ambil. Udah ada yang ambil. Kita sampai di Indonesia, tinggal masuk bis, masuk pesawat aja, nyehatin badan. Kalau mau minum dikasih minuman, Masya Allah, sesuatu banget lah ya. Mudah-mudahan lah ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi lah. Ya, bisa ke sana lagi ya. Kemudian kesan yang menarik ketika umroh plus Turki ini apa menurut Mbak Fatma? Kalau secara pribadi itu merubah diri. Merubah diri, ya. Terus ada panggilan kayak kalau dulunya kan kayak belum siap umroh, belum siap umroh. Ya kapan? Kalau kita yang anak muda ini nunggu-nunggu kapan? Kalau nggak waktunya, ya kapan sekarang. Lagi ya kan? Sekarang. Dan jangan takut bayarannya kurang, nggak ada ongkos, dan itu sudah 2 kali umroh, kedua-duanya orang tua, aku umrohnya plus semua, Masya Allah. Di sini semua dan semuanya terbayar, dan di sini dikasih terus kelonggaran kalau masalah pembayaran. Jadi benarlah apa kata orang ya, kata Allah itu bahwa umroh yang satu dengan umroh yang lain akan menghapus dosa, dan mengikis kemiskinan. Amin. Insya Allah. Itu seperti itu.
ya dalam agama ajaran kita. Dan kemudian kalau beribadah itu mau berhijrah itu memang pantas sekali rasanya ya kalau kita berumroh ya. Jadi kita memahami hal-hal yang baik tentang keagamaan tentunya. Begitukah kira-kira menurut Mbak Kalau Fatma? kita yang anak muda yang di kota, kita sering kadang yang namanya dunia, kita kadang lebih cinta ke dunia. Ya, godaannya sangat. Godaannya sangat, apalagi kita mohon maaf punya duit dan kita di kota. Kapan lagi kita merubah diri? Iya, betul. Dan katanya pernah kata Buya, penghapus dosa pertama itu cobalah umroh. Umroh memang itu. Dan niat umroh itu dari kita melangkahkan kaki di rumah, kita sudah niat umroh itu sudah jadi pahala. Ya, betul. Iya. Itu banyak ilmu yang kita dapat sepanjang perjalanan dari tour leader, dari yang Mutawif, ya. Mutawif, semua kita Temu Pak Farid ya. Itu yang Keren. ngajak makan itu. Itu Mutawif kita ini alhamdulillah dia tahu semuanya. Best banget. Dia susun semua acara kita ya. Kalau lagi waktu kosong kita ke apa itu yang tebing yang di atas itu oke katanya. Memandang dari kejauhan, dari ketinggian ya. Itu menarik lah memang. Itu kalau ditambahin di tour itu bagus kalau ada anak muda, tapi kalau anak tua nggak usah. karena kadang capek kan. Capek ya. Tapi kalau kita yang muda, seandainya ada yang muda boleh ditambahin. Masih boleh lah ya. Ya, itulah tadi apa yang dikemukakan Bapak Fatma mungkin menjadi satu ikhtibar buat kita untuk bisa lebih berpikir bagaimana, kapan dan memiliki niat untuk berumroh. Kalau bisa umroh plus seperti beliau. Mungkin ada pesan terakhir barangkali yang bisa menjadi pedoman bagi sahabat Mega Wisata, Mbak Fatma? Boleh. Kalau untuk Mega Wisata, kalau menurut aku tidak ada kekurangan dan tetaplah yang terbaik dan tetaplah seperti itu dan seperti masukan-masukan selalu diambil terus. Setiap perjalanan kita dibikin nyaman, kalau menurut aku itu udah bagus banget ya. Tapi kalau untuk kita pribadi, untuk anak-anak muda, pembisnis, untuk yang seumur-umuran aku, jangan ditunda lagi, jangan hanya memberangkatkan orang tua, coba kita ke situ, nanti hati akan membuka sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi wawancara kita bersama Mbak Fatma, yang ketepatan adalah seorang pebisnis di Kota Palembang dan kemudian beliau ingin lebih luas jalan untuk berhijrah. Makanya beliau memilih untuk umroh, bahwa itu ke Turki adalah plus, tidak menjadi masalah tentunya. Itu saja barangkali pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.